Perempesan pohon di bahu jalan Kelurahan Patrang. Larangan impor pakaian bekas, pedagang menjerit pemerintah bela produk lokal. Halo sobat, salam jumpa dalam kelas IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Bersama saya, Titik Bawon. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di News 58. Guna mengurangi dampak resiko tumbang di tengah cuaca ekstrim, BPBD Jember melakukan perempasan pohon di 8 titik. Beginilah kondisi di bahu jalan area Patrang, Kabupaten Jember Rabu pagi. Terlihat sejumlah petugas tampak sedang melakukan perempesan. Berbagai alat digunakan untuk memudahkan membersihkan pohon yang memiliki resiko tumbang. Kegiatan ini dilakukan sebagai faktor keamanan bagi pengguna jalan, serta mengurangi resiko pohon tumbang saat hujan disertai angin kencang yang akhir-akhir ini sering terjadi. Setidaknya terdapat 8 titik lokasi yang berpotensi adanya pohon tumbang di Kecamatan Patrang. BPBD Jember menyebut kegiatan ini dilakukan setiap memasuki musim hujan dan untuk meminimalisir terjadinya korban. Untuk mengurangi resiko bencana pohon tumbang, karena ini sudah masuk musim penghujan, sering disertai hujan deras dan angin kencang. Jadi untuk meminimalisir jatuhnya korban, maka kita lakukan program perempesan pohon ini di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Mengurangi dampak resiko yang akan terjadi nanti. Setiap tahun, setiap mau masuk musim hujan, kita lakukan perempesan pohon di semua wilayah Kabupaten Jember. Selain itu, banyak pihak ikut serta dalam kegiatan ini. Di sisi lain, warga sangat antusias membantu. Sangat baik karena berkaitan dengan ini, apalagi di musim hujan ya. Kalau di musim hujan otomatis semuanya pohon-pohon yang mungkin membahayakan, baik itu untuk masyarakat pengguna jalan maupun untuk toko yang membahayakan, apalagi untuk masyarakat yang membahayakan pengguna jalan untuk segera dibersihkan. Apalagi sekarang adalah musim hujan, Mas. Nah, melibatkan semuanya itu baik dari BPBD ya, leading sectornya BPBD, terus kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, terus kemudian juga dari lingkungan hidup, terus kecamatan, kemudian juga dari kelurahan, terus wilayah setempat dari baik itu dari RT maupun RW. Nanti kelurahan ada 8 kelurahan meliputi, tapi mungkin dijadwal ya. Yang jelas ada 8 kelurahan sekecamatan. Warga dan pengguna jalan merasa sangat terbantu sebab di daerah ini sering terjadi pohon tumbang. Dari Patrang, Jember, Agil Maulana, Ali Mudar melaporkan. Imbas kebijakan tentang larangan impor pakaian bekas dinilai meresahkan para pedagang pakaian bekas atau thrifting. Kebijakan pemerintah tentang larangan impor pakaian bekas menimbulkan dampak signifikan bagi para pedagang pakaian bekas. Alasan utama di balik kebijakan ini, pemerintah ingin menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap merek-merek pakaian lokal dan dapat mendorong daya saing produk dalam negeri di pasar nasional. Namun di balik itu, para pedagang pakaian bekas atau thrifting merasakan pukulan telak akibat kebijakan ini. Mereka khawatir kehilangan sumber utama pasokan barang dagangan karena stok pakaian di sentra-sentra penjualan barang bekas mulai menipis secara drastis sejak larangan ini diberlakukan. Akibatnya, banyak pedagang mengalami penurunan omset yang tajam dalam beberapa minggu ini. Salah satu pedagang pakaian bekas di toko Hyde atau Chic Thrift mengaku ingin menyiasati dagangan di tokonya dengan beralih dari menjual pakaian impor kepada pakaian lokal dengan harapan
brand-brand pakaian lokal mampu bersaing dengan pakaian impor. Saya juga berharap nanti brand-brand lokal tidak memundurkan kualitasnya mereka. Mereka akan push kualitasnya mereka agar mereka itu juga sama dengan brand-brand yang ada di internasional. Jadi kalau bisa brand-brand lokal itu sudah goes to internasional. Kebijakan larangan impor pakaian bekas ini menciptakan sebuah dilema antara kedua kepentingan berbeda. Di satu sisi, pemerintah memiliki niatan baik dalam memajukan industri lokal. Namun sebaliknya, ribuan pedagang mikro atau thrifting kini menghadapi ancaman terhadap mata pencaharian mereka. Dari Sumbersari Jember, Ibra Alvan, Raihan Adnani melaporkan. Nasib penarik becak di tengah gairah teknologi digital. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid sejak tahun 1996. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in, action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan. Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Ada, kamu mau kemana? Mau daftar kuliah di Universitas Nurul Jadid. Program studi apa? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng, yuk. Kemajuan teknologi membawa kemudahan bagi banyak orang. Namun di balik itu, ada kelompok masyarakat yang justru tersisih. Seperti para penarik becak di Jember yang kini harus bersaing dengan ojek online. Di era digital seperti saat ini, nasib penarik becak kian tak menentu. Keberadaan ojek online membuat pendapatan mereka kian menipis. Pangkalan becak di Jalan Dr. Supomo misalnya, beberapa becak hanya terparkir rapi tanpa adanya aktivitas, padahal menarik becak merupakan sumber penghasilan mereka. Beberapa penarik becak mengaku pendapatannya turun drastis sejak adanya ojek online. Mereka mengaku pasrah dan tak punya pilihan lain sebab keterbatasan keahlian. Kalau ada pelanggan masih ada, kayak anak sekolah masih ada. Kan mulai zonasi kan numpang udah murah. Kalau dulu kan mulai kan tidak ada, terus anak sekolah ada zonasi jauh-jauh masih kan coba bisa. Yang mulai ini lah, ya nanti yang murah-murah, tapi kan semua kan rezeki juga kan. Kalau penghasilan ya naik turun lah, ya. Kalau pelanggan sudah ada, kalau ada kayak dulu. Kalau dulu pasti pelanggan ada sekolah ada. Ya harapan saya ya sama-sama bersaing sehat gitu lah. Oh iya gitu lah. Tidak ada persaingan kalau orang menurut saya. Sama-sama cari rezeki kan? Iya, rezeki tidak ada. Ya kan kebanyakan kan saling menyalahkan. Tidak kalau kita mau kerja gini ya terima lagi itu rezekinya. Kalau tidak mau terima ya kerja lain.
Kemajuan teknologi memang mempermudah kegiatan manusia, namun di lain sisi ada sebagian orang yang harus termarginalkan. Dari Kaliwates Jember, Ali Sulaiman melaporkan. Jember tak hanya punya pantai dan pegunungan, tapi juga mesin waktu alami yang kaya edukasi. Berada di Desa Kamal, situs Duplang mempelajari sejarah peradaban nenek moyang melalui peninggalan batu-batu purba di kaki Argopuro. Situs Duplang berada di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Situs ini menyimpan batu-batu purba yang berpotensi menjadi wisata edukasi sejarah. Berada di lereng pegunungan Argopuro, situs Duplang menawarkan keheningan alam yang masih asri, jauh dari hiruk-pikuk permukiman warga. Menurut cerita warga setempat, nama asal mula tempat ini awalnya bukan situs Duplang, melainkan Sembah Lasdono. Penamaan ini muncul karena lokasinya berdekatan dengan hutan rimba belantara yang banyak denonya. Deno sendiri dalam cerita lokal adalah sebutan untuk manusia purba. Di sini kan sekarang terkenal dengan situs Duplang. Lah, awalnya bukan situs Duplang tetapi Sembah Lasdono. Loh, kenapa kok dikatakan dengan Sembah Lasdono? Karena di sana itu berdempetan dengan alas atau hutan rimba belantara yang banyak denunya. Denu itu adalah manusia purba. Menurut Suliha, peralihan nama dari Sembah Lasdono menjadi situs Duplang terjadi sejak tahun 1985. Penamaan Duplang sendiri diambil dari nama dusun tempat situs ini berada. Di area ini terdapat puluhan hingga ratusan batu purba seperti menhir, dolmen, dan kenong. Masing-masing batu memiliki fungsi tersendiri di masa lalu. Batu kenong tunggal digunakan untuk menyembah kepada leluhur. Batu kenong kembar berfungsi sebagai penunjuk arah. Batu dolmen digunakan sebagai meja sesajen atau kubur batu. Sedangkan batu menhir berfungsi sebagai tempat puja atau pemujaan. Situs Duplang tak hanya menyimpan jejak sejarah masa lalu, namun juga menjadi warisan budaya yang mengajarkan kita untuk menghargai nilai-nilai peradaban nenek moyang. Dari Arjasa Jember, Saiful Rijal, Ahmad Mirzak melaporkan. Sarasehan membentuk generasi muda emas 2045. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI, ruang profesional yang berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu di Jember. Saya Kirana Yudi. Kampus IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo Sobat, saya Adiba, Eca Deluis, saya Aisyah Mawadina, mahasiswi Pas Nurul Jadid Python Robot Hero, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Di tempat mental lapang, belajar secara langsung teknik reportase, berbasis audiovisual, dan memproduksi materi berita televisi. Menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita, membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Dalam upaya menyiapkan generasi muda yang berkarakter dan berdaya saing, Sarasehan bertajuk Membentuk Generasi Emas 2045 digelar dengan antusias, menghadirkan pelajar, mahasiswa, TNI, tokoh pendidikan, dan pemerintah. Kegiatan Sarasehan ini dilaksanakan di Hotel Luminar Kaliwates Jember. Dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pramuka, SLTA, OSIS sampai BEM se-Kabupaten Jember. Kegiatan ini dibuka oleh Mayor Jenderal
Dr. Istu Ari Subagio. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pentingnya membentuk generasi muda yang handal demi membentuk Indonesia Emas 2045. Dia juga memberikan motivasi bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Acara ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang patriotik, berkualitas, dan siap menuju Indonesia Emas 2045. Oktober ada tonggak sejarah tanggal 28 Sumpah Pemuda, kemudian nanti juga bulan depan 10 November. Temanya kali ini adalah tema patriotik, pemuda patriotik dan pemimpin masa depan yang cinta tanah air. Sehingga nanti akan saya sampaikan materi itu dengan penanaman jiwa patriotik kepada generasi muda dalam mewujudkan pemimpin masa depan yang cinta tanah air dan dalam rangka menuju Indonesia Emas. Peserta meliputi siapa, Pak? Pesertanya kita undang generasi muda yang ada di Jember, dari Pramuka, dari SLTA, dari OSIS maupun dari BEM di lingkungan kabupaten kota. Dan ini adalah pelaksanaan kita yang sudah kelima dari beberapa kabupaten kota yang kita hadiri. Targetnya apa, Pak? Targetnya ya kita menginginkan akan lahir generasi muda yang berkualitas, apalagi menuju Indonesia Emas nanti sudah tidak diragukan lagi, karena memang target dari pemerintah khusus pembangunan sumber daya manusia itu tidak bisa juga mengandalkan kepada satu atau dua institusi. Kita harus bergerak semuanya, termasuk Kopabri dengan jiwa motonya sekali prajurit tetap prajurit, kita tetap berjuang untuk negara dan bangsa ini. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik, yang pertama tentu kami mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan Sarasehan Wasbang ini, karena ini sangat penting sekali bagi generasi muda. Ya, karena apa? Karena kita lihat bagaimana sekarang ini dengan teknologi yang sangat cepat sekali ya, ini kalau kita tidak dikuatkan dengan wawasan kebangsaan ini, saya yakin secara perlahan akan luntur generasi muda ini karena tidak kurang memahami akan adanya wawasan kebangsaan ini. Dan tentu dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat support sekali ya, kepada Bapak Kopabri ini yang luar biasa sekali, karena beliau ini adalah pelaksana langsung, atau bisa dikatakan beliau ini adalah dulu melaksanakan secara langsung, pelaku secara langsung ya, sehingga tentu ketika berhadapan dengan adik-adik semakin yakin ya beda kalau misalnya itu tidak pelaku ya, tentu akan menjadi ini benar enggak ya? Karena beliau pelaku, tentu ini menjadi sesuatu nilai lebih bagi penanaman jiwa-jiwa wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk mempersiapkan generasi emas di 2045. Saya kira itu. Nama lengkap siapa? Saya Agus Imantoro sebagai saya Kabid Ketahanan Ekosistem Agama dan Ormas Bagus Mampol Provinsi Jawa Timur. Acara berjalan lancar, lalu ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk melahirkan generasi muda yang cerdas, berintegritas, dan siap membangun Indonesia Emas 2045. Dari Kaliwates, Jember, Muhammad Rohim melaporkan. Warga Kecamatan Patrang, Jember, sukses menyulap lahan bekas pembuangan sampah menjadi penangkaran kunang-kunang. Bertempat di belakang rumah warga, Taman Nara yang terletak di Kecamatan Patrang berhasil tunjukkan cara konservasi lingkungan melalui penangkaran kunang-kunang. Kunang-kunang sebagai bioindikator alam, Hadi Purnomo, pemilik Taman Nara, mengaku bahwa kesulitan dari penangkaran kunang-kunang adalah terletak pada kadar udara dan air yang bagus, sehingga banyaknya tumbuhan adalah hal penting. Selain menanam tumbuhan yang banyak, dikarenakan kunang-kunang suka wangi-wangian, maka juga dibutuhkan tumbuhan yang mengeluarkan aroma wangi, seperti melati sebagai pendukung akan kehidupan kunang-kunang.
Jadi awalnya saya melakukan budidaya kunang-kunang ini, dulu tempat ini sebelum saya konservasi merupakan tempat pekarangan yang kotor, banyak sampah. Karena di sebelah utara saya ini ada tempat pengelolaan sampah, jadi tempat penjemuran sampah. Karena inginnya saya rumah itu ingin menghidupkan kembali siklus hidup kunang-kunang supaya saya tinggal di masa tua nanti dengan kualitas lingkungan yang sehat. Asalnya karena di sini awalnya tidak ada kunang-kunang, saya membawa migrasi kunang-kunang dari Gunung Argopuro, saya bawa ke sini. Tapi ekosistemnya sudah saya bangun dulu. Manfaatnya kunang-kunang ini adalah sebagai bioindikator alam, ya. Bioindikator alam di mana dengan adanya kunang-kunang itu kita bisa mengukur kualitas lingkungan kita dengan kualitas udara, air, dan tanah bagus. Karena dalam proses kunang-kunang itu bercahaya, dia itu butuh oksigen yang masih bagus. Kalau oksigen penuh polusi, jadi kunang-kunang itu nggak bisa bercahaya. Makanya dia memilih tempat yang punya ekosistem dengan air dan udara dengan kualitas yang bagus. Taman Nara, tempat surga bagi kunang-kunang, menjadi contoh awal akan pentingnya menjaga ekosistem alam. Dari Paterang, Firman Wahyuda melaporkan. Tak terasa telah 30 menit saya menemani Anda. Menjadi jurnalis profesional, memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Titik Bawon, pamit undur diri. Sampai jumpa.